Assalamualaikum, Bu Kumaila. Waalaikumsalam, Kang Yadi. Selamat datang kembali untuk yang ketiga kalinya. Dan aku kembali pengen ngucapin makasih banget, makasih udah selalu ada di channel aku ya. Ya, Uh, dengan senang hati. ya. Di video kali ini aku akan sedikit ngomongin yang agak berbeda ya, meskipun sama aja, yaitu ngomongin Islam dan fundamentalis tentunya. Yaitu bencana di LA, di Los Angeles, kebakaran. Dan aku tiap kali ngelihat itu, terus ngelihat komen-komennya, entah di YouTube atau di IG, itu tuh banyak banget masyarakat kita yang dia kayak seneng banget gitu loh, kayak Alhamdulillah ya Allah, kayak senang dan kegirangan dan berharap bahwa itu tuh berlanjut sampai lama gitu loh. Dan mereka menganggap bahwa itu tuh adalah ajaib gitu. Bahkan ada beberapa page di Facebook aku baru lihat yang terang-terangan bahwa yes itu tuh adalah ajaib gitu loh untuk Amerika gitu. Jadi mungkin aku pengen ngomongin itu dan aku pengen nanya sama Kumaila nih sebagai seorang Muslim, aku pengen nanya pendapat Nela, apakah kebakaran yang terjadi di Amerika, di Los Angeles itu adalah azab dari Allah? Kalau kalau mau jawaban cepat, nggak tahu ya. Karena lagi-lagi kalau misalnya ada intensi Tuhan di balik peristiwa itu, ya kita nggak bisa tahu. Tapi umum kita tuh umum melabeli suatu peristiwa sebagai misalnya azab atau ujian gitu. Tapi sebenarnya penilaian-penilaian itu tuh sangat terikat pada subjektivitas individu karena nggak ada parameter objektifnya gitu. Suatu peristiwa tergantung siapa yang bilang itu bisa dihukumi azab, bisa dihukumi ujian gitu. Sebenarnya itu kan kayak ini aja nggak sih ad hoc fallacy aja. Orang tuh butuh kesimpulan cepet gitu dari informasi dan ya udah dia pakai informasi yang dia mau aja gitu sesuai dengan prasangka dia, sesuai dengan ego dia, sesuai dengan state of emotion dia saat itu. Kalau misalnya suatu peristiwa itu suatu musibah gitu itu bisa memuaskan egonya, bisa memuaskan hasratnya untuk balas dendam, ya udah dia anggap aja itu sebagai azab karena rasanya puas gitu secara secara psikologisnya gitu. Tapi eh, ada nggak sih dari dalil, entah dari Al-Quran atau hadis gitu loh, yang nih kriterianya gitu loh, bahwa ini yang disebut ajaib, kalau ini disebut ujian gitu loh. Bukan hanya berdasarkan kondisi psikologis yang ngejudge gitu loh. Ada nggak dari Quran atau hadis gitu? Nggak ada kecuali biasanya kalau narasi azab itu selalu beriringan dengan narasi kafir ya, kafir atau kadzab. Kalau ada orang yang menolak menolak ajaran Islam atau menolak kebenaran, menolak dakwah Nabi, harus ada narasi itunya. Terus dia memang Allah bilang ngasih azab gitu tuh rasain azab karena kamu tidak menerima gitu. Biasanya naratif gitu sepaket. Nah kalau sekarang kan kalau peristiwa-peristiwa di zaman sekarang yang tidak didokumentasikan dalam kitab suci, kita kan nggak bisa tahu. Kalau dulu kan ada nabi yang bisa langsung tektokan sama Tuhan gitu. Dia mungkin Nabi bisa bilang, "Noh, kamu dapat azab dari Tuhanku." Gitu. Oh, dan biasanya narasinya juga kalau di cerita nabi-nabi terdahulu, misalnya Nabi dakwahnya ditolak warga setempat, terus nabinya itu nanti ngadu ke Allah, "Ya Allah, aku dizolimin, ditolak gitu. Ya udah nanti diazab gitu." Atau kadang-kadang nabinya minta gitu, azab apa tolong hukum mereka gitu, dihukum. Nah, kalau sekarang kan kita nggak ada nih, nggak ada agen Tuhan gitu. Kan nabi-nabi udah selesai nih. Udah nggak ada yang bisa mengkonfirmasi ke Tuhan, Tuhan itu yang terjadi di LA apakah itu pembalasan Tuhan atas yang terjadi di Gaza gitu. Padahal kan kalau misalnya Tuhan punya daya sebesar itu untuk menimbulkan azab di LA kan bisa aja dibuat strategis gitu di base camp tentaranya Israel gitu. Kalau misalnya memang maha berkehendak, emang tujuannya buat balas gitu.
Jangan 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 diuluti dulu ya, aku mau ke sana, tapi nanti ya. Oke. Oke, tadi kan Mela bilang bahwa memang zaman sekarang tuh nggak ada nabi gitu kan yang bisa memutuskan bahwa nih kalau yang ini aja, kalau yang ini ujian gitu. Tapi kan ada beberapa ini koreksi kalau aku salah ya. Kalau misalkan kayak kisahnya sahabat Nabi itu kalau nggak salah Umar bin Khattab gitu loh, yang ketika ada gempa, Umar bin Khattab tuh kayak nggak mencari penjelasan alamiahnya kenapa ada gempa gitu loh. Ya tentu aja karena zaman saat itu kan penjelasan ilmiah itu betul-betul terbatas ya. Instead, sahabat Nabi ini kayak bertanya nih, siapa di antara di sini yang melakukan dosa gitu loh, sampai adanya gempa? Siapa di sini yang melakukan dosa sampai adanya bencana ini gitu loh. Kalau nggak salah itu tuh ada kisahnya ya. Tapi koreksi kalau aku salah ya. Kalau misalkan apakah itu hoax atau mungkin itu doif dan sebagainya gitu loh. Nah, dari kisah Umar bin Khattab itu kan kita kan punya acuan gitu loh. Kita punya kriteria untuk menentukan bahwa nih kalau misalkan kalian berdosa di tempat ini, kalau misalkan kalian berzina di tempat ini, misalkan, maka tempat ini akan didatangkan bencana. Therefore, jika ada suatu bencana di suatu tempat, kita bisa conclude, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kayaknya di sana ada yang zina, kayaknya di sana ada yang berdosa. Itu kan gimana tuh? Itu kan kita punya kriterianya nih untuk menentukan bahwa si Anu ini sedang diajak gitu. Eh, mengartikan azab sebagai jawaban, ya, sebagai penjelasan atas bencana itu kan pengetahuan ketika kita belum punya pengetahuan, ya nggak sih? Itu pengetahuan alternatif yang bisa menjelaskan ketika kita belum tahu penyebab sebenarnya gitu. Kalau misalnya anggaplah kebakaran, kita kan bisa investigasi penyebabnya nih, apakah ada listrik konslet ataukah ada barang-barang yang mudah terbakar gitu, terus terpicu apa gitu. Terus kalau misalnya natural disaster kan kita bisa cek juga misalnya tempat-tempat yang rawan gempa itu kan ada ya, maksudnya dan kita bisa ketahui kenapa tempat-tempat yang rawan gempa itu rawan gempa. Dan kita tahu itu tidak ada hubungannya apakah tempat rawan gempa itu adalah tempat para pendosa atau enggak gitu. Itu ya cuma masalah geografis aja. Tapi kan iya kalau misalkan kita itu kan pandangan aku ya kalau kita pakai pandangan naturalistik gitu loh, bahwa ya bencana has nothing to do with dosa manusia gitu loh. Tapi kan dalam Al-Qur'an utamanya, ini koreksi lagi kalau aku salah ya. Tapi kan dalam kitab suci itu ada penjelasannya gitu loh, bahwa bencana alam itu disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Bencana alam itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia sebutnya gitu loh. Itu Bima kasabat aydin nas. itu Mela bagaimana menafsirkan ayat itu? Biasanya kalau ayat yang itu tuh buat ini sih, buat eh, dipakai untuk menjelaskan eh, kecenderungan manusia untuk mengeksploitasi alam sehingga manusianya berada di lingkungan yang tidak ramah lingkungan gitu. Biasanya ayat itu dipakainya begitu sih. Tapi aku juga tidak mengulik lebih dalam apakah itu lagi ngomongin azab atau enggak ya. Cuman kalau misalnya kita kalau mau ambil sekarang, ya memang apa ya? Kenapa orang Islam bisa langsung jumping conclusion gitu? Wah, ini azab gitu. Ya itu karena namanya pengetahuan agama ya. Pengetahuan agama itu kan pengetahuan lama ya, kebijaksanaan dulu yang tidak ada metode pembuktiannya, tapi saat itu penjelasan yang bisa diterima gitu. Karena memang tidak ada alternatif lain gitu. Eee, kita tuh kan baru tahu pengetahuan-pengetahuan tentang bencana alam dan lain-lain itu kan pengetahuan yang relatif baru gitu. Sementara itu kebijaksanaan dan pengetahuan-pengetahuan zaman dulu itu kan secara tradisi dan secara literatur masih kita wariskan dan bisa jadi juga secara sifat masih kita wariskan ya, kecenderungan kita untuk, langsung, "Oh itu" kayak misalnya kamu ngutip, cerita cerita Umar bin Khattab, kan orang-orang kan masih suka mengutip cerita-cerita artefak semacam itu untuk, melegitimasi judgement-nya gitu. Tapi ya
Ya kembali lagi sebenarnya tuh ketika kita lagi menyebut itu ujian, itu sebenarnya kita cuma melegitimasi ego kita aja. Termasuk juga kalau ketika kita bilang ujian ya. Anggaplah nggak usah kita sebut suatu tempat, suatu musibah negara yang mana, anggap aja aku. Aku kemalingan TV. Aku bisa menilai aku sedang diuji atau aku sedang diazab. Kalau belum lama kemalingan TV ini aku habis melakukan dosa, anggaplah aku habis apa ya, dosa besar ya, berzina. Anggaplah kemarin ini aku berzina, besoknya aku kemalingan TV, mungkin aku akan konekin, wah ini azab aku berzina nih, gitu. TV aku dimalingin. Tapi kalau aku ngerasanya aku merasa saleh-saleh aja gitu, aku nggak punya dosa apa-apa, ya aku bisa aja ngonekinnya, wah ini Tuhan sedang menguji aku gitu ya. Ini atau Tuhan ingin aku lebih banyak beribadah kepadanya, makanya TV ini kan distraksi gitu. Makanya TV-nya melalui Allah mengirimkan maling ke rumahku untuk mengambil TV rumahku. Itu bisa aja. Tapi kan semua tafsiran-tafsiran kita terhadap peristiwa itu kan bukan penyebab sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita mau rentetin nih rantai konsekuensi dari sebuah peristiwa, itu nggak akan nyampe tuh TV Mela hilang, nggak akan ketemu sampai Mela berzina gitu. Tapi mungkin lupa kunci pintu atau kuncinya udah rusak atau misalnya malingnya emang lebih pintar dari aku atau itu salah aku karena nggak pasang alarm di rumah atau kita bisa listing down banyak sekali alasan-alasan yang bisa langsung dikoneksikan ke rantai konsekuensi dari peristiwa itu daripada langsung ke oh itu gara-gara kemarin aku berzina gitu. Eh, iya, iya. Aku jadi ingat kayak ini ya di bukunya si Cosmos itu yang satu lagi bukannya Carl Sagan tapi istrinya yang Andrew Yang itu. Dia kan sempat ngomongin soal itu ya kayak ada apa gitu lupa. Dia ngomongin soal seseorang yang kena penyakit yang kekurangan vitamin C. Terus dia menganggap bahwa itu tuh adalah hukuman dari Tuhannya gitu loh. Karena dia tuh udah melakukan apalah, udah melakukan dosa lah sebagainya gitu loh. Terus si Andrew Yang di sana cuma bilang kayak kamu tuh cuma kekurangan vitamin C tahu nggak? Bukan atas apa yang kamu lakuin, bukan dosa yang kamu lakuin. Itu Forgotten Ancestor ya sih? Bukan, kalau Pogan Oh bukan ya? saya kan itu masih tulisan si Carl Sagan, tetapi yang Cosmos ada kan. Eh, Oh, cuman ini loh, Mel, kalau misalkan kita menganggap bahwa semua bencana alam gitu ya, yang terjadi di sini, itu tuh bukan pesan Tuhan gitu ya. Dalam arti bukan pesan Tuhan tuh ini tuh bukan azab atau bukan pula cobaan gitu loh. Ya bukan pesan dari Tuhan untuk manusia lah. Tapi hanya alam yang bekerja yang mungkin bisa aku bilang bahwa itu terjadi secara random gitu loh. But konsekuensi dari itu adalah bahwa alam itu bekerja secara independen dari Tuhan. Gitu ya. Because science itu sendiri bekerja tanpa mempostulatkan Tuhan gitu loh. Maksudnya science itu bekerja yang mana kalaupun Tuhan itu nggak ada ya nggak apa-apa juga. So, benar. apakah Mela mau bilang bahwa alam itu independen dari Tuhan gitu? Eh, Sejauh ini kan kita tahu kan, maksudnya kita bisa mempelajari alam terlepas dari konsep ketuhanan. Dan justru kalau kita mau mempelajari alam dengan terlalu berpegang pada paradigma yang diajarkan dalam agama, itu malah menjauhkan pemahaman kita dalam melihat realitas dan fenomena alam yang akurat gitu. Jadi ya ya benar. Makanya sebenarnya kesimpulan paling bijaksana adalah ya kita nggak tahu, maka dari itu kita nggak bisa ngejudge suatu peristiwa itu azab atau eh, azab atau ujian atau itu Tuhan lagi balas dendam kita nggak tahu. Soalnya kan yang kita inginkan, kita kan ingin Tuhan berpihak pada kita kan. Kita ingin Tuhan Tuhan membela Palestina gitu, membela warga Palestina dan maka dari itu haknya harga dari nyawa orang-orang yang
tidak mendukung Palestina itu menjadi tidak berharga di mata Tuhan. Itu yang kita inginkan. Ego itu yang kita inginkan, maka ketika ada musibah itu, terus kayak, nah itu tuh azab gitu. Sebenarnya kayak kayak seneng aja gitu. Meskipun padahal kita nggak tahu, nggak ada agen Tuhan di sini. Nggak ada agen, di dunia ini tidak ada agen Tuhan, tidak ada nabi lagi lebih tepatnya, dan tidak ada algojo Tuhan. Kita tidak menghukum orang sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang ingin menghukum gitu. Em, Kamu ngelihat ini nggak sih kayak aku ngelihat bahwa ada perasaan yang sangat-sangat nih ya, empati gitu loh dalam ketika mereka menjudge bahwa nih kalau yang punya kami ini adalah sebuah ujian, sedangkan yang punya kamu itu adalah sebuah ajab gitu loh. Karena kriterianya kan itu ya. Kalau ajab ya berarti karena dosa, tapi kalau ujian ya berarti karena kita tuh udah melakukan hal yang benar gitu. But how do we know? Bagaimana kita tahu bahwa kita tuh lagi berada di jalan yang benar, sedangkan mereka itu lagi ada di jalan yang salah gitu loh. Meskipun memang salah satu kriterianya adalah ya bahwa Amerika tuh beda agama aja dengan kami gitu loh. Tapi maksudnya di Los Angeles itu banyak loh orang baik. Gak semua, katakanlah misalkan ada orang jahat di sana gitu loh. Tapi kan gak semuanya orang jahat gitu loh. Ada beberapa orang baik yang tertindas juga, yang ikut tertindas juga karena azab gitu loh. Let's say memang bahwa ini tuh azab. Mela tuh benar ya tadi bilang bahwa apakah Tuhan punya bukankah Tuhan punya cara yang lebih efektif gitu ya untuk menghukum musuh Allah ketimbang menghukum apa yang ada di LA gitu. Kayak misalkan langsung aja ke Israelnya gitu kan dengan ada gempa dan sebagainya gitu. Iya, langsung langsung lakukan sesuatu yang membuat Israel berhenti menyerang Gaza. Kalau memang Tuhan menghendaki gitu. Apa namanya? Ini kan udah setahun lebih perang. Kenapa malah nyasarnya ke LA? Kalau misalnya Tuhan memang menghendaki itu berhenti ya. Ya. Kalau memang Tuhan menghendaki dan kalau memang Tuhan mau mengintervensi. So jadi aku kayak merasa ini aku seujon ya dan mungkin bisa dibantah bahwa rasa kemanusiaan yang dimiliki mereka itu sebetulnya bukan kemanusiaan justru aku nggak aku ketika Kumaila yang ngomong bahwa Kumaila tuh condemn atau mengutuk tindakan Zionis gitu ya dan mendukung Palestina gitu. Aku bisa setuju, aku bisa percaya gitu loh. Tapi ketika fundamentalis, ketika mereka condemn melakukan hal yang sama, condemn Israel dan menyalahkan Palestina, aku merasa bahwa mereka tuh alasannya berbeda gitu loh. Itu bukan alasan kemanusiaan gitu loh. Itu itu ada muatan teologi di sana, ada muatan agamanya di sana gitu loh. Karena untuk kejadian yang sama di lokasi yang berbeda, itu judgementnya pasti beda lagi. So, ini jatuhnya kayak apa ya, mengundamain kemanusiaan mereka justru aku ngelihatnya gitu. Ya, sebenarnya kan setiap peristiwa itu kan tidak punya makna inheren ya. Kita manusianya kan yang memberi makna. Nah, waktu itu aku bikin tweet yang lumayan rame dan cukup banyak disalahpahami tentang semangat. Aku bilang ada sebagian dari kita yang membela Palestina dengan semangat kemanusiaan dan keadilan, tapi ada juga yang membela Palestina dengan semangat permusuhan. Nah, yang membela Palestina dengan semangat permusuhan ini adalah orang-orang yang mampu secara emosi, mereka punya kapasitas emosi untuk merayakan kemalangan orang lain, untuk merayakan musibah orang lain. Karena yang mereka pedulikan bukan kemanusiaan, jadi kemanusiaan tertentu gitu. Yang mereka pedulikan adalah manusia-manusia yang mungkin memang dari golongan mereka gitu, yang memang seideologi sama mereka atau mereka punya kepentingan ideologis atau kepentingan emosional di situ. Gitu. Jadi mereka tidak melihat ke apa ya kemanusiaan secara utuh. Kesalahpahaman yang umum diambil di situ adalah kan aku mencontohkan permusuhan itu apa ya anti anti Israel, anti Yahudi, anti kafir, anti Zionis. Nah terus dia bilang ya kalau misalnya ini kalau
ya lu salah lah kalau nggak anti Zionis gitu. Nah sebenarnya kan Zionis ini juga aku bukan yang ngebela Zionisme lagi. Cuman gini ya, Zionisme itu kan awalnya kan paham paham untuk mendirikan negara Yahudi gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka mendirikan negara Yahudi tanpa menjajah gitu, misalnya mereka membeli lahan atau garap tanah kosong atau apalah yang terjadi ya ketika dulu dulu mereka ingin memperjuangkan Zionisme, itu kan bisa 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 beda yang kita tangkap Zionisme dengan yang terjadi pada akhirnya gitu. Kalau misalnya mereka menempuh langkah non-violence misalnya, kita akan menganggap ya Zionisme nggak apa-apa. Orang tuh kan saat itu kan semangat Zionisme itu muncul karena orang Yahudi itu di mana-mana dipersekusi dan diopresi terus. Jadi mereka merasa, oh butuh nih bikin negara Yahudi sendiri gitu. Nah, yang bikin kita marah adalah mereka mendirikan Yahudi dengan menindas orang lain gitu, dengan menindas masyarakat lain. Kalau misalnya mereka beli pulau aja gitu, beli pulau kosong misalnya, tapi kan mereka maunya tanah suci itu kan. Ya, Nah, itu jadi itu sebenarnya aku yang aku sayangkan ya kekerasan ya tentunya ya. Anak-anak sih terutama ya. aku tuh nggak bisa lihat anak-anak atau kayak tenda rumah sakit sekolah diserang itu menurut aku sangat keji ya, sangat biadab. Tapi kalau misalnya anggaplah ada tenda-tenda, anggaplah ini sepadan nih, perangnya anggap sepadan. Ini kan eh, terlalu timpang ya orang Israel terlalu kuat, yang Palestina terlalu lemah. Tapi anggaplah mereka sama kuatnya. Terus ada tenda Israel, misalnya mereka ada kamp pengungsian gitu kayak orang Palestina. Anggaplah mereka dibom gitu malam-malam lagi tidur, apakah kita akan merayakannya juga? Nah, itu mungkin yang perlu direnungkan ya. Apakah kita rasa kepedulian kita tuh lahir dari rasa peduli atau rasa benci? Rasa benci karena musuhnya sama. Aku curiga karena musuhnya sama juga. Dan ada kecurigaan, tapi ini prasangka ya, ini prasangka. Jadi ada teman-teman kita yang membela Israel itu karena semangat anti-Islam. Yes. Kamu ngerasain itu juga nggak? Yes, ya. Ya. Jadi mereka membela Israel, mereka mengutuk Palestina dengan semangat anti-Islam. Itu juga aku merasakan ada itu. Aku ngerasakan, aku merasakan itu tuh ada pada eh, Sam Harris ya. Yang dia kan anti Islam banget ya. Makanya ketika tanggal 7 itu naik lagi, aku merasa alasan kenapa Sam Harris membela Israel itu tuh karena memang dia tuh membenci Islam banget. Selain dia membenci Hamas gitu ya. Tapi dia yang pertama tuh adalah membenci Islam. Sampai beberapa pembelaan dia untuk Israel kan sebetulnya sangat berlebihan ya. Kayak kamu tahu nggak sih Adolf Hitler tuh nggak pernah pakai manusia sebagai tameng gitu, tapi Hamas itu pakai manusia sebagai tameng gitu, which is ya buat Dia aku Sam dia itu ngebelain Adolf Hitler. iya dia dia Memang demi demi menghinakan Hamas gitu loh, dia sampai membandingkan Hamas dengan Adolf Hitler gitu, dengan bilang bahwa ya Adolf Hitler tuh nggak memakai manusia sebagai tameng, sedangkan Hamas itu tuh pakai manusia sebagai tameng gitu loh, which aku pikir itu kayak oh come on. Tapi iya memang setelah setelah ini meletus lagi ya setelah 7 Oktober itu ya, eh ininya pendapat-pendapat SM Harris juga aku jadi benar-benar sulit untuk ambil karena pertama emang iya aku curiga dia ada kecenderungan anti-Islam. Itu kenapa dia punya kecenderungan untuk mengambil contoh-contoh yang ekstrim ya. Contoh-contoh yang ekstrim dari keburukan orang Islam gitu. Ya, memang memang kita tidak bisa pungkiri contoh-contoh ekstrim itu ada gitu. Cuman kan yang make up most majority itu sebenarnya kan yang nggak yang nggak seteroris itu gitu. Terus sekarang dia iya iya aku curiga juga gitu. Jadi lanskap lanskap moralnya
Lanskap moralnya agak tainted di situ sih mungkin ya. But ini gimana Mel mengenai tanggapan Mela mengenai tuduhan para anti-Islamis ini ya, bahwa ya kita sebetulnya bisa tindakan apa yang dilakukan oleh Israel, utamanya setelah tanggal 7 itu tuh bisa dijustifikasi gitu loh, utamanya karena Hamas gitu loh. Apalagi yang bilang bahwa ya kalau mau Israel nggak bakal melakukan inilah, Israel nggak bakal menjajah lah kalau misalkan Hamas itu berhenti gitu loh. So, ya aku mempertanyakan apakah betul bahwa semua tindakan Israel itu tuh sebetulnya didorong oleh Hamas gitu loh. Which mean kalau misalkan Hamas berhenti aja, Israel tuh nggak bakal melakukan lagi yang namanya mencaplok tanah misalkan dan sebagainya. Gitu. Itu betul nggak? Kayak semua dalam masalah ini tuh adalah Hamas gitu. Aku curiga nggak betul lagi karena Hamas tuh nggak sekuat itu. Pertama Hamas tuh nggak sekuat itu dan kalau mereka mau ya, kalau mereka mau IDF tuh bisa hunting down Hamas diem-diem kan ketua Hamas aja meninggal di luar negeri kan. Maksudnya Ya, mereka tangkap di luar negeri kan. Mereka tuh se-resourceful itu loh. Sedangkan Hamas tuh sebenarnya mereka kayak aktivis, abang-abang aktivis inilah apa namanya yang nasionalis. Tapi mereka tidak seorganize IDF yang memang sudah bertahun-tahun dan tentaranya banyak banget loh. Itu perekrutannya tuh luar biasa masif. Dan makanya mungkin mereka juga tidak ragu untuk jor-joran ya secara dana, senjata dan tenaga tentara itu tuh mereka resourceful banget. Jadi menurutku kalau misalnya mereka terganggu sama Hamas, mereka nggak perlu karpet bombing Gaza. eh, Mudah sekali untuk mereka dengan resource sebesar itu mudah sekali menaklukkan Hamas kalau yang memang mereka ingin taklukkan Hamas dan kemudian justifikasi-justifikasi yang mereka ambil adalah ini kan mereka semua pendukung Hamas. Udah gitu kan waktu itu ada yang ngasih tahu tuh, lah mereka semua bukan pendukung Hamas, orang Palestina tuh generasi muda yang bahkan belum punya hak voting gitu. Mereka tidak vote untuk Hamas gitu, apalagi yang anak-anak. Udah gitu eh, sudah mah warganya tidak mendukung Hamas. Sebenarnya kan kayak warga sipil tuh pengennya aman ya nggak sih? Warga sipil yang tidak punya kehendak politik itu sebenarnya yang mereka butuhkan ya cuma keamanan. Ya kayak kebanyakan orang Indonesia kan sebenarnya kita tidak terlalu peduli sama politik sampai kita mau misalnya aku nggak tahu sih aku nggak mau angkat senjata ya. Tapi kalau negara ini chaos aku kabur gitu. Aku nggak mau angkat senjata gitu. Aku tidak senasionalis itu gitu. Nah Hamas ini kan yang nasionalisnya mereka merasa perlu defend negara mereka. Dan Hamas ini sebenarnya basisnya bukan tentara loh, bukan militer. Tapi ada pelatihan militer ya. Tapi mereka tuh aktivis kemanusiaan, makanya mereka tuh bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun kayak dapur-dapur umum. Sebenarnya fungsi mereka tuh untuk memfungsikan lagi Palestina, terutama setelah yang peristiwa-peristiwa Nakba itu, peristiwa pengusiran-pengusiran itu, untuk ngurusin masyarakat-masyarakat Palestina yang homeless. Cuman mereka ada militernya ada gitu. Nah itu tuh aku kayak udah gitu tuh nyebelinnya orang Israelnya itu mereka pakai ayat yang pembantaian Amalek itu. Jadi mereka juga punya semangat semangat religius ya, dalam ya. perjuangan mereka menaklukkan Gaza ini. Itu ya mereka pakai scripture ribuan tahun lalu loh, Ya. yang konteksnya sangat jauh berbeda dari masalah Israel Palestina sekarang. Tuh nggak tahu sih aku sangat 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 mengutuk apa yang terjadi di sana tapi aku sudah ngobrol-ngobrol baca-baca termasuk yang terakhir tuh yang podcast aku sama Mas Lutfi karena beliau kan kayak dosen hubungan internasional gitu. Ya. Menurut dia ya nggak ada, maksudnya udah nggak ada jalan keluarnya. Israel ya harus berhenti sendiri gitu. Dan secara militer nggak ada yang lebih kuat dari Israel gitu. Nggak ada yang berani ngelawan. Jadi menurut Mela bahwa pertama tadi ya itu tadi aku mau
menyambung ke yang Amalek itu ya. Tapi ya, pertama aku pengen nanya ini dulu. Berarti menurut Mela, Hamas itu cuma dijadiin alasan kan? Eh, seperti kalau misalkan kita meyakini bahwa dulu tuh Amerika menyerang misalkan Irak pakai alasan apa gitu. Padahal intinya kan Ya, mereka tuh cuma pengen minyak gitu loh. Tapi ya, mereka menyerang itu dengan alasan ya karena lihat nih 9/11 gitu loh. Ini yang ya. menjustifikasi untuk menyerang. Padahal alasan sebetulnya kan adalah minyak gitu loh. Ini apakah gitu juga bahwa Hamas itu cuma dijadikan kambing hitam doang, padahal memang alasannya bukan Hamas, but there's something else, yaitu tanah lah, Eh, apalah. ulang. Tadi hilang Oh ya, apakah? oh ya. Kayak Amerika kan mereka menyerang Irak dengan alasan 9/11 misalkan kayak gitu ya. Tapi alasannya sebetulnya kan itu adalah minyak lah, katakan kayak gitu. Nah, apakah bisa dikatakan juga bahwa Israel juga melakukan itu dengan alasan Hamas gitu loh. Padahal alasannya sebetulnya itu bukan Hamas, tetapi entah itu tanah lah, entah itu apalah, dan sebagainya gitu. Jadi Mela percaya bahwa Hamas itu cuma alasan doang kan? Iya, karena Hamas itu kan resistance group. Iya. Dia muncul dari opresi-opresi yang ada gitu. Dan sejak awal Palestina tuh yang tertindas loh. Iya. Eh karena kan sebelumnya tanah tanah Palestina itu kan jatuh jatuh ke tangan Inggris karena kalah perang kan. Kemudian dikasih ke orang-orang Zionis ini gitu. Jadi ketika ketika itu terjadi, itu tuh dalam keadaan masyarakatnya ya sudah rentan, sudah lemah gitu. Jadi kalau kalau kata Mas Lutfi di podcast bareng aku sih, dia bilang itu berkepanjangan karena eh, pemimpin pemimpinnya itu ku- aku nggak kurang tepat ya, aku akan bilang kurang tepat dalam berdiplomasi gitu. Jadi memang baiknya kayak ngalah dulu demi kebaikan dan keamanan warga, daripada terjadi, opresi dan penyerangan terus-menerus. Karena itu yang terjadi di Indonesia ketika kita, kalah lawan Belanda, Belanda atau Jepang gitu, tapi kita di perjanjiannya itu, kita dirugikan sebenarnya awalnya. Tapi pemimpin-pemimpin kita, eee, cakap dalam hal itu. Jadi sehingga kita bisa merdeka pada akhirnya gitu. Tapi Nah yang kurang katanya sih yang bisa mengubah arah sejarah tuh ya pemimpin-pemimpinnya. Cuman kalau sekarang, kayaknya udah sulit banget untuk melihat masa depan cerah. Udah suram banget ya, kayak korbannya udah berapa per iya, hari ini? tapi pernah ada ini nggak sih? Pernah ada usaha perdamaian gitu loh, kayak dari Ismailnya, oke kita gencatan senjata, aku nggak bakal nyerang kamu lagi gitu. Terus Hamas juga berhenti, terus Fatah dengan cara diplomatisnya gitu loh. Eh, aku nggak tahu ya, tapi pernah nggak sih ada masa-masa itu gitu loh, di mana Fatah, Hamas, dan Israel itu sama-sama gencatan senjata, sama-sama diam. But ini mungkin aku salah ya, tapi aku bacanya lupa dan nggak terlalu mendetail. Tapi kan katanya Israel ya yang mulai duluan gitu loh, dengan ada pemukiman yang baru lah di tanah yang semestinya nggak ada pemukiman di sana gitu loh. Tapi ya maksudnya itu loh, betulkah bahwa Israel gitu loh yang dalam tanda kutip mengkhianati perjanjian itu gitu loh? Nah kalau bagian itu kan upaya-upaya itu banyak ya, Iya. berkali-kali, dan aku nggak hafal semua upaya-upayanya. Sebagai catatan ini kan konflik udah berjalan entah 70 tahun, 100 tahun, Lebih sudah lah. lama sekali kan. Pertama dari Inggris ngasih tanah secara sembrono itu ke Israel itu kan 100 tahun yang lalu kalau nggak salah. Terakhir upaya mau itu bagi wilayah, mau itu gencatan senjata dilakukan. Tapi apakah, yang selalu menggagalkan upaya perdamaian itu Israel, aku nggak tahu ya. Aku tidak meriksa se sedalam itu gitu, rentetan peristiwa 100 tahun ke belakang. Tapi kalau misalnya kita mau lihat yang tahun ini, aku sangat mengutuk, yang dilakukan Israel sih, dan jadinya Amerika juga. Karena
Ternyata mereka juga se-powerful itu karena didanainnya dari Amerika dan dananya gede banget. Wow. Dibelanjain senjatanya banyak banget, boros banget. So, memang sekompleks itu ya masalah ini. Tapi aku nggak mau Jangan bilang, dimasukin kompleks. Kamu ngomong kompleks karena mau masukin gambar kompleks. nggak, itu jokes. Tapi nggak, Bu, selain itu ya, selain aku pengen masukin jokes itu, emang ini kompleks banget gitu loh. Dan aku kalau ada yang bilang eh, bahwa ini tuh sebetulnya masalah politis, nggak ada masalah agama di sini. Aku tuh nggak bisa membenarkan juga karena aku memang melihat ada loh beberapa orang yang pakai agama di sini gitu loh. Selain misalkan dari beberapa petinggi di Amerika, aku mungkin bisa salah tapi nanti aku cross check lagi ya. Ada beberapa mereka yang ngomong bahwa ya alasan kenapa kami harus ambil Palestina tuh karena alasan teologis, alasan agama yang tadi kan. Karena tanah itu tuh adalah milik kami gitu loh. Itu adalah tanah yang Ya. dikasih kepada kami gitu loh. Dan itu dasarnya tuh dari kitab suci, dari scripture, terus kita mesti men-flashback lagi ribuan tahun ke belakang, yang mana mungkin itu tuh adalah peristiwa mitologi gitu ya, yang nggak pernah terjadi. Jadi ya, sangat mungkin peristiwa itu ahistoris Iya, dan peristiwa-peristiwa yang mereka rujuk itu tidak ada, maksudnya tidak pernah terjadi di kehidupan nyata gitu. Ya figur-figurnya juga ahistoris gitu, peristiwanya ahistoris. Terus mereka bisa dengan percaya diri merasa sebagai manusia pilihan dan itu adalah tempat suci untuk mereka gitu. Itu kan delusional sekali gitu. dan dari Islamnya juga kayak gitu kan, dari di Muslimnya juga ada beberapa orang yang kayak dalam tanda kutip tidak mau ini berhenti gitu loh. Karena kalau misalkan Israel sama Palestina tuh berhenti, apa yang terjadi ya kiamat. So, ya Allah, terus Itu gimana gitu? itu aku akan bilang orang yang berargumen kayak gitu, aku bentar, aku nggak tahu itu naif atau jahat ya, Ya, atau dua-duanya. dua-duanya. Ya, ya. Nah, makanya ini kan sebenarnya kan hal-hal kayak gini tuh peristiwanya tidak sejauh jawaban dari semua ini itu tidak ada di langit atau tidak ada di kitab suci. Ya, kamu bisa menginvestigasinya dengan misalnya belanja senjata mereka, dengan ngecek testimoni-testimoni mereka gitu. Nah, aku juga nggak tahu nih apakah Netanyahu ini beneran punya semangat agama atau emang ambisius, tapi aku agak curiga juga dia punya gangguan jiwa deh. Hmm. Karena ada beberapa pernyataannya juga inkonsisten gitu. Dulu tuh waktu mungkin bulan-bulan awal serangan itu, aku ngikutin banget sampai aku nge-track kayak korban harian gitu loh, korban harian dan sudah berapa rumah yang hancur, berapa fasilitas yang hancur. Karena sebenarnya sih aku khawatir sama bocil-bocil ya. Aku tuh nggak bisa kalau bocil-bocil tuh kayak greget. Tapi kemudian ada titik di mana aku ngerasa, waduh ini tuh bakal berhenti nggak sih? Karena lama-lama aku yang kena mental. Yes. Aku ngikutin semua, maksudnya kalau ada rilis, Netanyahu rilis apa, aku ngikutin. Kalau misalnya Amerika ngirimin senjata lagi, aku ngikutin gitu. Terus ya aku sampai di titik ini aku ngikutin berita dari hari ke hari terhadap hal yang eh aku tidak punya kuasa untuk menghentikannya gitu ya. Ya ya cost-nya kewarasanku jadinya. Iya. Jadi aku bikin beberapa video kan tentang konflik ini, yaitu buat rilis aku terus aku move on ke topik-topik lain. Dan ya, tapi beberapa konten kreator di kita pun itu tuh pandai banget memanfaatkan momen ini gitu loh. Mereka tuh kayak lihat tuh orang Palestina mereka dibombardir segini rupa tapi kayak mereka tuh kuat.
mereka kuat banget. But ini ini unpopular opinion ya, opini aku yang sangat jelek banget gitu. Tapi itu tuh adalah konten yang sangat tidak empati dengan mengatakan mereka sangat kuat, dengan mengatakan mereka begitu kuat karena mereka dibombardir, tapi mereka mampu menahan ujian itu. Karena aku yakin banget ya bahwa di orang Palestina itu pun, itu tuh sebetulnya banyak banget orang yang mungkin bunuh diri, tapi tidak terikot gitu loh. Ya ampun, kamu tahu gak sih anak-anak kecil, aduh aku jadi pengen nangis lagi, aku jadi ingat ada video di mana anak-anak di situ kayak dikasih ditanya gitu, apa yang paling kamu inginkan? Awalnya pada pengen roti, pada pengen ayam, pada pengen apa. Sekarang-sekarang tuh kalau ditanya pada pengennya pengen mati, Yes, itu anak-anak kecil. ya. Itu kenapa aku merasa bahwa konten-konten eh konten bersuku ya dari mereka itu tuh mesti segera dihentikan karena itu tuh sangat tidak empati. Itu Ya, meskipun tujuannya adalah lihat nih orang Palestina begitu kuat gitu. Enggak, mereka tuh sama manusia kayak kita gitu loh. Kalau ya, kasih cobaannya ada perasaan manusiawinya dari isi pengen mati gitu loh. iya. Dan menyedihkannya itu dia dalam keadaan begitu karena orang loh. Ya, Bukan karena alamnya, bukan karena bencana alam. Dia kayak gitu tuh karena ke kejahatan orang. kezoliman, karena kejahatan orang. Dan kita kan apa namanya? eh Kalau misalnya aku nggak tahu sih, tapi aku sebenarnya di sini sepakat sama kamu ya. Ketika ketika lagi ada kayak gini, aduh ini juga bingung sih gimana. Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kita donasi donasi uang. Aku bukan orang kaya, aku pekerja kelas menengah biasa. Malah apa tuh kalau di Indonesia orang kaya, aku orang kaya deh di Indonesia. Kan pengeluaran aku lebih dari 20.000. Tadi aja naik Grab udah hampir 30.000. Orang kaya ya. Tapi pokoknya kita nggak bisa memberikan impact. Misalnya kita donasi ke Palestina berapa ya yang gede? 10 juta, 10 juta ya gede kan? Eh, Terus sementara itu Amerika ngasih uang 100 M ke Israel. Kayak padahal 10 juta buat kita udah bikin kita berdarah gitu. Tapi 4M buat mereka. kita berdarah-darah buat mereka itu nggak ada dampaknya dan belum tentu uangnya nyampe ya. Karena kan waktu itu aku nggak tahu nih kondisi perbatasan sekarang, tapi kan waktu itu sempet bantuan tuh nggak boleh masuk sampai ada aktivis-aktivis. Aku nggak akan nyebut aktivis sih. Orang Israel, warga warga biasa, mereka memblokir food aid, memblokir suplai makanan di perbatasan. Dan mereka tuh ngeblokade gitu. Orang-orang kumpul di situ ngeblokade jalan. Pokoknya ini makanan, obat, segala nggak boleh masuk. Terus kan ada yang pernah viral juga yang dihancur-hancurin. Itu jadi warga warga Israel tuh turun tangan loh. Mereka secara aktif juga melakukan itu. Dan malah ada ibu-ibu yang gendong bayi. Sambil gendong bayi dia sempat-sempatnya menghabisin harinya di situ buat ngeblokade jalan. Dan menurut aku kalau di Israel mungkin ini brainwash juga ya. Aku nggak tahu dari sisi Palestinanya apakah ada brainwash yang setara juga. Tapi di mereka tuh kayaknya memang ada brainwash kalau misalnya Palestina tuh ya harus dibunuhin semuanya. Karena kamu tahu nggak ada TikTokers ya namanya Hamzah. Aku lupa namanya siapa. Tapi kalau nggak salah Hamzah, aku lupa nama username-nya. Tapi aku follow dia. Jadi dia setiap hari tuh di Ome TV ini ngobrol sama orang Israel dan sering anak-anak dan pernah juga ketemu sama militer dan mm, anak-anak ini ketika ditanya kamu tahu nggak sih itu tuh di Palestina orang-orang yang mati ada anak kecil ada berapa itu berapa dan anak kecil itu bilang ya orang Palestina itu harus mati gitu karena mereka teroris karena mereka binatang banyak yang mendehumanisasi mereka sebagai binatang. Nah, katanya emang kalau dalam perang itu kenapa orang tega, kenapa tega ngebunuh-bunuhin karena
biasanya si manusianya itu ngelihat dia mendemoralisasi dirinya dengan melihat musuhnya sebagai hewan. Tapi itu aku baca itu dari novel ya. Iya, iya. Novel Poppy War RF Kuang gitu. Jadi dia ada bilang gitu. Cuman itu aku jadi inget banyak sekali anak-anak di Israel yang diwawancara sama Hamzah itu bukan wawancara proper sih ya. Maksudnya kayak apa Ome TV gitu. Dia ditanya-tanyain dan pada bilang ya karena mereka binatang, karena mereka apa namanya? Karena mereka teroris, karena mereka penjahat gitu. Dan Israel itu kan isolated ya ininya medianya mereka dibatasi untuk mengkonsumsi media. Oh, Jadi kayaknya brainwash tuh di mereka kenceng deh. Sedangkan kalau di Palestina aku nggak tahu. berarti ada usaha dari pemerintah Israelnya juga ya untuk memperluas warganya supaya menganggap Palestina itu binatang. Iya, dan kamu pernah nemu nggak sih iklan-iklan yang dirilis Israel di YouTube? Nggak, nggak Oh, pernah. aku juga nonton lagi. eh iya, kayak propaganda, propaganda banget. Oh, Ya, dan mereka tuh udah jual tanah loh di sana. Jual tanah di Palestina tuh yang di Gaza tuh udah dijual-jualin. Udah jual beli tuh udah ada brosur-brosur gitu. Nah, cuman emang belakangan belakangan aku terutama setelah kalah di sidang sidang ICJ itu loh, International Court Justice yang waktu itu ada Afrika Selatan ya yang menggugat Israel atas kejahatan perang itu terus kalah terus ya aku ya hopeless gitu kayak nggak tahu kayaknya makin ini bakal jadi dosa-dosa sejarah di peradaban modern. ya, di mana manusia tuh betul-betul betul-betul nggak bisa ngapain kecuali diem doang. Iya. Dan itu tuh padahal dulu tuh aku pernah suka banget baca novel-novel ya atau cerita yang terinspirasi dari kisah nyata atau emang memoir dari para penyintas tragedi Holocaust. Oh, ya. Mau itu film, novel, atau memoir atau biografi, aku dulu pernah sangat suka sekali. Dan pertanyaan besar aku adalah kenapa ini bisa terjadi gitu? Kenapa kita umat manusia let this happen? Terus aku waktu itu mikir, oh karena nggak ada internet. Sekarang banyak internet. Aku mengakses kejadian itu hampir tiap hari. Kayaknya aku banyak follow-follow ini deh, jurnalis-jurnalis di Palestina yang mereka tidur di tenda, nggak ada air, terus ya rebutan tepung, ya nggak rebutan sih, maksudnya udah mah antrinya panjang, terus gini, apa yang gitu-gitu tuh, kita tuh menyaksikan itu tiap hari, tapi itu tetap terjadi. Aku Kenapa? juga pernah Alasannya. mempertanyakan itu, hah? Terus alasannya kenapa dong? Karena kan zaman sekarang kita udah punya internet. Iya makanya, eh apa dong? Aku dulu sempat mikir, kenapa ya, kenapa di perbatasan kalau penyelundupan orang boleh nggak ya? Maksudnya aku tuh kayak pernah pernah agak pusing juga mikirin ini. Nah, cuman katanya sih dari sisi orang Palestinanya mereka juga ada rasa keengganan untuk cabut ya, karena punya belongingness yang kuat sama tanahnya gitu. Kalau misalnya nih aku di Indonesia kacau nih, eh, nggak tahu entah siapa yang salah, entah kita atau negara tetangga. Anggaplah kita ada selek sama tetangga, terus meletus perang, ya aku sih siapa yang salah, aku kabur. Aku akan mengutamakan keselamatan aku dan keluarga aku. Oh, mungkin karena aku punya keluarga. Oh, kalau aku nggak punya keluarga juga aku akan tetap ini sih, mengutamakan keselamatan aku. Eh, Mela pernah ini nggak pernah baca bukunya si Viktor Frankl yang menceritakan Holocaust camp Nazi itu? Apa-apa? Ba- Pernah baca bukunya ini nggak? Viktor Frankl, Man's Search of Meaning kalau nggak salah, yang Oh iya, menceritakan. iya. Ya, aku jujur aja ya, aku belum baca bukunya, tapi aku baru
nge-review komplitnya dari teman, dan dia kan bilang Mhm. ya bahwa di buku itu diceritain bahwa orang-orang yang telah mengalami camp Nazi, yang selamat dari sana, keluar dari camp Nazi, mereka tuh kayak dalam tanda kutip menjadi jahat gitu loh. Ada beberapa yang kayak apa ya, menjadi beringas dan menjadi jahat gitu loh. Dan di sana temanku menceritakan bilang kayak kira-kira apakah ini bisa menjelaskan penyebab kenapa orang Israel tuh kayak gini di masa sekarang gitu loh. Karena di masa lalu mereka tuh betul-betul habis dipersekusi gitu loh. Dari Adolf Hitler misalkan sampai 6 juta kalau nggak salah atau 5 juta gitu. Adolf Hitler tuh membunuh Jewish itu 5 sampai 6 juta jiwa loh. Terus bahkan dari tempat lain pun mereka tuh kayak dibilang bukan manusia lah. Bahkan di zaman sekarang pun sebetulnya masih ada ya orang Amerika yang kayak benci banget sama orang Yahudi gitu loh. Dan Ya, oh kamu ya, Yahudi ya kayak terus pandangannya jadi kayak berbeda gitu loh. ya. Aku berpikir bahwa Tapi antara Yahudi sama Islam lebih benci Islam. Karena benci Yahudi juga gitu. ya, terus aku berpikir kayak apakah apa yang dilakukan oleh Adolf Hitler dulu itu bisa menjelaskan kelakuan orang Yahudi zaman sekarang gitu loh. Kenapa mereka sangat benci banget sama Palestina, kenapa mereka sangat pengen mengambil tanah itu gitu. Menurut Kumaila gimana? Sebenarnya secara umum kan ya, ketika kita mewariskan agama, kita kan dapat agama dari orang tua kita nih, atau dari tempat kita bertumbuh gitu. Nggak bakal jauh-jauh banget gitu. Aku misalnya, misalnya kan aku lahir Islam di keluarga Islam gitu. Kalaupun aku pindah agama ya nggak bakal jauh-jauh. Aku bakal pindah di agama yang memang punya pengaruh di tempat aku bertumbuh gitu ya. Ya mungkin ya agama terbesar kedua ya Kristen terus apa gitu. Paling kalau pindah agama ke situ dan itu kan yang terjadi di Indonesia ya. Bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Agama itu warisan dan determined by geography gitu ya. Whether you like it or not. Nah, cuman ketika kita mewariskan agama, kita tuh juga mewariskan konfliknya. Dan menurut aku permusuhan-permusuhan yang kelihatan mungkin di Indonesia tuh orang Islam Kristen ya nggak sih Benar. suka berantem. Soalnya bahkan orang Islam yang nggak setuju sama aku, mereka tuh ngatainnya Kristen. Atau mengasumsikan aku Kristen, mungkin mengasumsikan aku Kristen makanya ngatain Kristen, atau merasa Islam diserang maka cara mereka membalas adalah membalas Kristen gitu. Aku agak agak aneh sama ini, cuman Kak, kita juga punya sejarah panjang konflik gitu. Nah, apalagi konfliknya Yahudi Islam. Itu konflik yang sudah lama sekali. Maksudnya sejak awal Islam, awal-awal dakwah Islam, itu sama Yahudi udah konflik mulu. Dan konflik itu dikristalkan di kitab suci. Jadi, dan kitab suci ini diajarkan. Jadi kita bukan cuma diajarkan agamanya, tapi kita juga diajarkan, kita juga mendapat warisan konfliknya, kita mendapat warisan dendamnya, kita juga mendapatkan warisan dari entah eh, trauma trauma dulu tuh diwariskan gitu Ya. ke kita, baik mungkin secara secara gestur ya, mungkin kalau misalnya mungkin ada teman Kristen yang pernah digeruduk lagi ibadah atau gerejanya pernah ditutup paksa atau dibakar gitu. Itu kan wajar ya kalau ngalamin takut gitu. Nah, entah mungkin dari pengalaman yang kayak gitu atau mungkin dari ceramah-ceramah, kan ceramah-ceramah orang Islam yang bernuansa permusuhan tuh menurutku masih umum ya. Ya. Bahkan ceramah-ceramah di YouTube tuh banyak banyak banget konten kreator ustadz-ustadz yang eh, narasi utamanya tuh permusuhan dan itu bagian dari dakwah. Menurutku itu PR besar sih. Kan ada istilahnya kalau sekarang kan lagi tinggi ya awareness untuk mental health.
Kan biasanya kalau misalnya kalian mewarisi trauma dari orang tua, stop gitu, stop di kita. Ya, Jangan sampai nanti kita punya anak, kita oper trauma itu gitu. Nah, menurut aku di masyarakat beragama juga harus gitu. Cuman masalahnya kan repot ya, kolektif ya. Kayak butuh butuh gerakan besar. Jadi menurut aku itulah yang dilakukan oleh aktivis-aktivis kemanusiaan tapi nasnya agama gitu. Mereka pengen pengen memutus memutus trauma itu, memutus dosa itu gitu. Makanya sekarang tuh kan ada tuh misalnya kalau mau Natal teman-teman Muslim ngejagain gereja gitu. Jadi harusnya emang yang dikencengin itu nilai-nilai melindungi satu sama lainnya. Cuman karena ada serangan Palestina Israel ini, serangan Israel ke Palestina sekarang ini, ya ini akan menambah apa ya? Menambah luka panjang ini sih, luka luka panjang lu- permusuhan. Mungkin masih jauh. Kalau menurut aku kayaknya masih jauh. iya. Aku nggak melihat ada titik tengahnya dan betul-betul hopeless, pesimis banget mengenai tema Iya, tadi. aku juga So, hopeless. Kayaknya itu cuma ada di eh enggak, aku juga hopeless, Deng. Tadi aku pengen berusaha optimis. Aku tuh nggak bisa optimis kecuali aku punya alasan untuk optimis ya. Kecuali ada yang memberi aku alasan kenapa ada datanya gitu. ya. Nggak bisa optimis. Oke, Mel, ini udah 1 jam lebih dan aku akan cukupkan dulu sampai di sini. So, terima kasih Mela udah selalu tampil di channel aku. Terima Bye-bye kasih Mela. Adi sudah ngajakin aku. Bye bye Adi.